Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gus Medi Arianto, NIM 2010117323, kelas 3B Pagi Fakultas Hukum, Universitas Pancabakti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara. Dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi 1. Hukum tata pemerintahan. 2. Hukum tata usaha negara. 3. Hukum administrasi. 4. Hukum administrasi pembangunan. 5. Hukum administrasi lingkungan. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara yakni hukum tata pengurusan rumah tangga, baik intern dan ekstern. Bagian selanjutnya, pengertian hukum administrasi negara. Menurut para ahli, yang pertama, Van Vollenhoven, meliputi fungsi polisi, membuat peraturan termasuk hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Menurut J.M. Baron de Gerondo, objek hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintahan dengan rakyat. Menurut Profesor M.R. J. Oppenheim, keseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya, mengatur negara dalam keadaan bergerak, instrumen yuridis bagi penguasa untuk melibatkan dari dalam masyarakat. Bagian selanjutnya, hakikat, peran dan tujuan HAN. Yang pertama, hakikat HAN. Sebagai subsistem SHN dapat disebut hukum pemerintahan. Peran HAN. Yang pertama, mengatur. Yang kedua, membatasi. Ketiga, menguji hubungan hukum WN dengan AN, penguasa. Selanjutnya, tujuan HAN. Meminjam adanya AN yang bonafit karena keputusan penetapan AN dapat dilawan masyarakat bila keliru salah. Selanjutnya, cakupan HAN. Memberikan perlindungan hukum terhadap WN masyarakat, mengatur wewenang tanggung jawab, fungsi dan tingkah laku pejabat, menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahnya baik. Bagian selanjutnya, sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, Pancasila. Kedua, UUD 1945. Ketiga, TAP MPR. Keempat, Perpu. Kelima, PP. Keenam, Kepres. Ketujuh, Permen dan Kepmen. Kedelapan, Perda dan Kepkada. Kesembilan, Jurisprudensi. Kesepuluh, Hukum tidak tertulis. Kesebelas, Hukum internasional. Ke-12, Keptun. Ke-13, Doktrin. Bagian selanjutnya, asas-asas negara hukum. Yang pertama, asas monopoli paksa. Yang kedua, asas persetujuan rakyat. Yang ketiga, asas persekutuan hukum. Asas monopoli paksa berarti bahwa monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi. Asas persekutuan hukum berarti bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum. Bagian selanjutnya, objek hukum administrasi negara. Pengertian objek. Pengertian objek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan pengertian tersebut, yang dimaksud objek hukum administrasi negara adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara. Bagian selanjutnya, ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara. Yang kedua, adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Yang ketiga, adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Yang keempat, mencakup pengelolaan administrasi terhadap lembaga tertentu.
Bagian selanjutnya, pembagian hukum administrasi negara. Yang pertama, hukum administrasi negara otonom. Yang kedua, hukum administrasi negara heteronom. Yang ketiga, hukum administrasi negara umum. Yang keempat, hukum administrasi negara khusus. Bagian selanjutnya, landasan hukum administrasi negara. Negara hukum, demokrasi, karakter instrumental. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.